Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dian Vitasari, NIM 18205100033. Saya akan menjawab pertanyaan soal UAS Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yang pertama, pengawasan pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan pasif dan pengawasan aktif. Yang pertama, pengawasan pasif dalam bank syariah dilakukan melalui laporan-laporan tertentu yang dilakukan oleh debitur, seperti laporan keadaan keuangan yang diperoleh dari neraca dan laba rugi, laporan penyaluran keuangan dari mutasi rekening pinjaman, penyaluran keuangan, dan laporan aktivitas dari keadaan stok dan perkembangan usaha. Selanjutnya yaitu pengawasan aktif. Pengawasan aktif dalam bank syariah dilakukan dengan on the spot, yaitu di tempat usaha para debitur, sehingga secara langsung akan dapat diketahui data laporan yang disampaikan nasabah dengan kondisi yang sesungguhnya, yang meliputi perkembangan kemajuan usaha, posisi stok piutang, kemajuan usaha, kapasitas produksi normal, dan kebutuhan di dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, pengertian downgrading risk. Dampak dari adanya downgrading risk dan meminimalisir dampak dari downgrading risk. Pengertian downgrading risk. Downgrading risk atau yang sering disebut dengan resiko pembiayaan merupakan resiko yang terjadi apabila terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dampak dari downgrading risk yaitu pertama, berpengaruh terhadap pendapatan operasional bank yang semakin kecil dan laba yang diperoleh bank tersebut. Yang kedua, penurunan nilai investasi. Yang ketiga, krisis likuiditas. Yang keempat, margin yang diterima relatif kecil sementara potensi kerugian yang timbul besar. Meminimalisir dampak yang terjadinya downgrading risk. Yang pertama, mengevaluasi usaha atau karakter nasabah dengan menggunakan konsep 5C. Yang kedua, survei langsung ke tempat usaha nasabah yang dilakukan oleh account officer. Yang ketiga, menetapkan syarat tertentu untuk masing-masing pembiayaan yang harus dipenuhi nasabah penerima fasilitas. Yang keempat, mengikat jaminan. Yang terakhir, melakukan monitoring secara berkala. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu jenis pembiayaan sindikasi dan prosesnya. Yang pertama, lead syndication, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader. Modal yang diberikan oleh masing-masing bank diatur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggung jawab bersama sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Yang kedua, club syndication, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai satu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian, masing-masing akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayai dalam proyek tersebut. Jadi, hubungan para peserta sindikasi ini hanya sebatas hubungan koordinatif. Selanjutnya yang terakhir, club sub-syndication, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara sesuatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain, dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Proses sindikasi difasilitasi oleh arranger yang sudah diberikan mandat untuk mengatur seluruh proses pembiayaan, mulai dari pembiayaan diproses serta memonitor setelah pembiayaan sindikasi selesai ditandatangani. Dilakukan hal tersebut sebagai upaya bank dalam menerapkan prudensial bank. Sedangkan untuk perjanjian menggunakan satu akad yang sama dan untuk administrasi checklist dokumen persyaratan pembiayaan termasuk jaminan serta memonitor escrow account
akan ditangani oleh bagian agensi yang merupakan perantara sekaligus sebagai penata usaha fasilitas sindikasi. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, kewenangan Basarnas. Basarnas dibentuk karena adanya kebutuhan dari pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan dilayani oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya melalui alternatif penyelesaian sengketa. Kewenangan Badan Basarnas adalah menyelesaikan sengketa perdata secara Islam, baik antara bank syariah dengan nasabah maupun antara bank syariah. Dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional, yaitu yang pertama, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan pada pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas sesuai dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Yang kedua, memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak bank tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan perkenaan dengan suatu perjanjian. Selanjutnya, soal nomor 5, yaitu strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online. Yang pertama, bank syariah harus mampu menghadirkan nilai lebih baik yang pada akhirnya dapat mengubah konsumen menggunakan produk dan jasa bank syariah. Yang kedua, perlu promosi dan edukasi sehingga mampu mengubah sikap dan paradigma nasabah dan calon nasabah floating mass menjadi lebih baik terhadap produk-produk keuangan syariah. Selanjutnya, bank syariah harus menyediakan layanan real time melalui keunggulan teknologi, pengalaman kontekstual, dan keterlibatan tanpa sentuh serta kerangkaian aktivitas lain berbasis kecerdasan buatan. Dan yang terakhir, bank syariah harus mampu melahirkan kemampuan mengakses utilities perbankan di mana dan kapanpun nasabah membutuhkan solusi real time. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.